Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my channel. Kenalin, nama aku Karizan Aftaura, mahasiswa semester 1 dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Jadi, kali ini kita mau bahas apa sih? Jadi guys, kita hari ini mau bahas apa aja sih pemanfaatan pembelajaran media digital. Pada penasaran gak sih apa aja pembelajaran media digital itu? Jadi langsung aja ya, cek this video. Contoh pemanfaatan pembelajaran media digital. Pendahuluan. Pemanfaatan media digital sebagai pembelajaran sudah mengalami pengembangan yang signifikan. Hadirnya media digital ini memberikan berbagai inovasi pendidikan, di mana pembelajaran konvensional yang kaku dan monoton akan digantikan dengan pembelajaran menggunakan media digital yang dianggap lebih praktis, fleksibel, dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Lalu, ada apa aja sih contoh pemanfaatan dari media pembelajaran digital? Yang pertama, ada YouTube. YouTube merupakan suatu website yang menyajikan berbagai video yang memungkinkan pengguna untuk menonton, mengunggah, dan berbagi video. YouTube sendiri merupakan salah satu media yang populer dan pasti banyak peserta didik yang dapat menggunakannya. Oleh karena itu, YouTube menjadi salah satu pertimbangan dalam media untuk pembelajaran. YouTube merupakan salah satu sumber belajar guru dan peserta didik yang dapat diakses kapanpun, di mana peserta didik dapat mempelajari berbagai materi yang telah diupload guru maupun sebaliknya. Peserta didik dapat memberikan presentasi melalui YouTube dan ditonton oleh guru. YouTube juga memungkinkan peserta didik dalam memperluas pengetahuan mereka, karena YouTube akan menyajikan berbagai informasi yang mereka cari. YouTube sebagai media pembelajaran sangat berperan dalam menyediakan bahan pendidikan, karena YouTube memiliki berbagai value dalam pendidikan, praktis digunakan dan dapat digunakan berbagai kalangan, dan juga dapat diakses di mana saja, serta memberikan berbagai informasi yang beragam dan YouTube gratis. Pernyataan ini memberikan kita gambaran bahwa YouTube ini sangat berperan dalam membantu anak dalam mempelajari berbagai skill dan bermanfaat dalam mempermudah pemahaman anak. Anak juga dengan YouTube memberikan variasi video yang membuat anak akan lebih fokus dan lebih merasa nyaman pada saat pembelajaran. Contoh kedua dari media pembelajaran digital adalah e-learning. E-learning merupakan salah satu model pembelajaran menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, terutama penggunaan barang elektronik. E-learning berasal dari kata e yang merupakan singkatan dari elektronik dan learning yang berarti pembelajaran. Jadi, e-learning dapat diartikan sebagai pembelajaran melalui media elektronik. Fokus penting e-learning yakni sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Pelaksanaan e-learning sendiri berupa kombinasi dari video, audio, dan perangkat komunikasi lainnya. E-learning memiliki ciri-ciri antara lain: yang pertama, memiliki konten yang searah dengan tujuan materi pembelajaran. Yang kedua, menggunakan metode instruksional. Yang ketiga, menggunakan berbagai media untuk menyampaikan materi. Dan yang keempat, memusatkan pembelajaran langsung pada guru atau didesain untuk pembelajaran mandiri. Dan yang kelima, membangun pemahaman dan keterampilan yang terkait dengan tujuan pembelajaran. E-learning sering disebut sebagai pembelajaran online yang merupakan pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer dan handphone. Sehingga dalam proses belajar mengajar murid dengan guru tidak perlu pada tempat dan waktu yang sama. Namun,
namun cukup menggunakan internet sebagai medianya. E-learning pada pandemi. Dalam kondisi sekarang yang penuh dengan pembatasan dalam pendidikan, e-learning hadir sebagai salah satu sarana dalam penyelamat pendidikan pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun ini. Kegiatan pembelajaran mengajar di sekolah diberhentikan beberapa waktu untuk mengurangi penularan COVID-19. Secara langsung, COVID-19 ini memberikan dampak yang besar pada pendidikan. Keadaan ini membuat para guru dan murid harus menggunakan e-learning sebagai sarana pembelajaran. Pada awal pembelajaran, mungkin guru dan murid harus beradaptasi dalam penggunaan media digital yang baru dalam dunia pendidikan. Tetapi, jika dilihat dari sisi lain, e-learning menjadi penyelamat dalam pembelajaran tanpa adanya batasan ruang. Dalam pelaksanaan pembelajarannya, guru hanya perlu mengupload materi pembelajaran pada situs e-learning. Materi yang diupload ini dapat berbentuk file maupun video. Apabila murid ada yang belum paham, dapat bertanya melalui forum diskusi. Di forum diskusi, murid dapat saling bertanya dan saling menjawab. Jika masih belum dapat memahami materi yang disampaikan murid, dapat menyarankan diadakannya pertemuan secara virtual. Pertemuan ini dapat menggunakan bantuan dari aplikasi komunikasi seperti Zoom, Google Meet, WhatsApp, dan lain-lainnya. Dan kita lanjut dengan manfaat YouTube. Yang pertama, sebagai sumber belajar yang baik. Yang kedua, peserta didik lebih kreatif dalam membuat video laporan maupun video presentasi. Yang ketiga, membuat pembelajaran lebih praktis, efisien, dan menyenangkan. Karena YouTube membuat anak lebih fokus dalam memperhatikan materi yang disajikan melalui video yang menarik dan interaktif. Dan yang keempat, YouTube dapat diakses di mana saja asal terdapat koneksi internetnya. Lalu, ada juga manfaat e-learning. Yang pertama, guru dan murid mudah dalam berkomunikasi walaupun tidak bertatap muka dan dapat dilakukan di waktu kapan saja. Yang kedua, guru dan murid dapat menggunakan materi yang sistematik sehingga guru dapat menilai perkembangan murid. Yang ketiga, pembelajaran dapat disimpan dan diakses oleh siapapun, ditonton dimanapun dan kapanpun. Guru dapat menilai materi yang telah dikuasai oleh murid ataupun materi yang belum dikuasai, sehingga perlu ada evaluasi materi. Yang keempat, lebih efisien karena dapat diakses kapanpun dan di mana saja. Dan yang kelima, mudah dalam komunikasi dan memudahkan dalam mentransfer informasi dengan murid ataupun dengan guru. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran melalui media harus lebih sering dilakukan karena dapat mempermudah untuk memahami materi yang ingin disampaikan dan dapat menumbuhkan minat serta motivasi belajar. Dan juga di dalam proses belajar mengajar di sekolah harus didukung dengan menggunakan media pembelajaran yang dimana siswa cenderung lebih aktif dan tidak mudah bosan agar materi yang dipelajari bisa diterima oleh siswa. Nah guys, jadi itu pemanfaatan pembelajaran media digital. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Thank you for watching. See you.